Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak-bapak, pada malam hari ini seperti tadi materi juga sudah di-share di grup ya. Saya akan coba mengulanginya lagi di sini sambil diberikan komentar sedikit demi sedikit. Nah, tema atau judul yang akan saya sampaikan pada malam hari ini ya, bertawakallah. Ya, rizki adalah anugerah Allah. Ya, ini ada sedikit menghimbau ataupun memberikan penekanan ya, bahwa kita ini harus bertawakal, dan ini adalah hubungannya dengan masalah rizki adalah anugerah Allah ya. Kenapa saya ingin menyampaikan masalah ini ya, karena seperti kita ketahui bersama ya, di saat-saat sekarang ini kan kita ya memang mau tidak mau banyak yang turun, banyak yang down, banyak yang collab ya, khususnya dari segi perekonomian ya, begitu juga dari segi kesehatan. Yang jelas hampir dari segala bidang lah, 2 tahun ke belakang ini kan kita mengalami pandemi dan kita semua juga bisa merasakannya. Nah, mudah-mudahan tema yang malam ini saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan atau memberikan ya sedikit motivasi untuk kita bersama, ya khususnya saya secara pribadi. Nah, di sini ada hadis ya dari Hazrat Umar radhiyallahu an, ya hadis riwayat Tirmizi. Insya Allah mungkin nanti ini akan menjadi highlight kita ya, atau akan menjadi kesimpulan lah untuk pengajian kita pada malam hari ini. Baik, saya ulangi lagi ya. Saya akan mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari Al-Qur'an surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Nah, ayat ini artinya atau terjemahnya kurang lebih seperti ini. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ya. Jadi niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar atau solusi, makhrajan itu, dari segala perkara yang menyusahkannya. Kemudian ayat yang berikutnya mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya, serta akan memberikan rezekinya ya Allah Ta'ala itu min haitsu la yahtasib, ya, dari jalan yang tidak terduga-duga ya, atau jalan yang tidak disangka-sangka ya, bahkan di dalam hati pun tidak terlintas ya, itu yang disebut dengan min haitsu la yahtasib itu ya. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, ya, maka untuk dia cukup. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan kepada amri ataupun urusan-urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan terhadap segala sesuatu itu qadar ataupun ketentuannya. Nah, Bapak-bapak,
hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat dari ayat ini, ya, ini sudah sangat jelas ya kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menekankan kepada kita tentang pentingnya bertawakal ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa garansinya ataupun apa jaminannya ya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Nah, di dalam ayat ini tadi dikatakan ya ja'allahu makhraja, ya, bahwa dia akan menjadikannya itu makhraja, jalan keluar ataupun solusi. Nah, jadi kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita ya sehari-hari ataupun ya kehidupan kita ini kan kita selalu berhadapan dengan masalah. Ya. Jadi Bapak-bapak ya kalau kita mengaku masih hidup di dunia ini ya jangan jangan mau tidak ada masalah ya. Masalah itu pasti akan ada ya, selama kita hidup mah. Ya, gak akan mungkin kita ini bebas tanpa masalah ya. Ada aja ya, baik itu yang sifatnya besar ataupun kecil tetap aja akan ada masalah. Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang bertakwa, dia akan memberikan solusi bagi setiap masalahnya itu. Ya tadi, ya ja'allahu mahroja katanya. Nah, bahkan tidak hanya itu saja. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dia akan memberikan rezeki ya min haitsu la yahtasib yang dia sendiri pun tidak menyangka-nyangkanya. Ya, dia sendiri pun tidak terlintas di dalam hati. Mungkin kalau bahasa kitanya mustahil ini bisa ada kan gitu. Tapi kalau dengan modal takwa mah insya Allah ya Allah Ta'ala akan memberikan dari mana saja jalannya. Ya. Jadi Allah Ta'ala mau kurang jalan kanggo untuk memberikan rezeki kepada kita. Banyak 1001 macam cara, mungkin bukan 1001 macam, ribuan jutaan macam cara untuk menolong kita. Ya. Asal syaratnya tadi takwa. Nah, jadi kalau kita melihat ayat ini sangat jelas sekali kepada kita ya bahwa kita ini harus berusaha sekuat tenaga, harus mengupayakan agar kita ini menjadi orang-orang yang muttaqi ya ataupun orang-orang yang bertakwa. Ya. Bahkan dikatakan ayat nuka 2 tadi kan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala cukup ya. Itu bisa memenuhi semuanya. Ya. Untuk semua permasalahan apapun dengan ketakwaan insya Allah. Ya sesuai dengan ayat ini, sesuai dengan janjinya ini. Nah di sini kan disampaikan ini, ya. Dan ingatlah katanya, barang siapa yang berserah diri hanya kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Ya, sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya dan Allah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Ya, jadi ini merupakan jaminan ataupun ini merupakan keterangan untuk kita ya supaya kita ini berusaha menjadi orang yang bertakwa. Nah ini selanjutnya harapan semua manusia ya. Jadi manusia seringkali terjebak dengan harapan semu ya. Berharap kepada kekuasaan, berharap kepada ketenaran, ya. Kemudian juga berharap kepada manusia yang lain, yang mana berujung kepada kekecewaan, kesedihan, dan kedukaan. Nah, hal inilah yang menjadikan semua harapan-harapan kita itu menjadi semu. Ya, jadi kalau kita, ini saya kasih ilustrasikan, di sini ada seperti jalan, tapi menuju ke bulan. Ya kan? Mungkin orang menganggap bahwa dengan menapaki jalan ini tuh mereka akan sampai ke bulan, padahal itu adalah perjalanan yang semu, gak akan sampai. Ya, kalau mau ke bulan maka bukan dengan jalan ini caranya. Ya, tapi bagaimana orang sering banyak ketipu. Ya, orang sering banyak semu, dipikir dia mengejar bulan ataupun sampai ke bulan, tapi salah jalan. Kenapa? Karena mereka itu bertumpu ya selain kepada
alat atau sarananya. Ya. Nah, ya mungkin kalau memakai sarananya mungkin atau alatnya ya bisa sampai. Tapi kalau ketika dia memakai sarana yang salah, ya itu tidak akan pernah sampai. Nah, ini saya ingin menghubungkan bagaimana dengan masalah ketakwaan tadi. Ya, jadi ketika kita tadi mengharapkan ataupun menumpukan ya harapan kita selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hasilnya ataupun ujung-ujungnya yang kita inginkan itu semu belaka. Ya. Artinya tidak sesuai dengan harapan. Dulu Huzur kan di dalam khutbahnya Huzur keempat pernah menyampaikan tentang fata morgana. Ya, fata morgana itu seperti orang yang sedang berjalan di padang pasir, ya, menganggap di depannya itu ada air, ya, tetapi yang dikejar itu nggak dapat air itu, ya. Nah ini juga gambaran kepada kita, ya, ketika kita berharap selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, artinya karena manusia, kemudian juga karena kekuasaan, ya, ketenaran ataupun yang lainnya, ya. Jadi itu tidak akan pernah didapatkan, ya. Selalu berujung kepada kekecewaan, kesedihan, ketidakpuasan mungkin, ya, ataupun ya kedukaan-kedukaan yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya di dalam kesempatan ini, ya, ingin mengingatkan kepada kita semua, ya, berharaplah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Berharaplah 100% ataupun sepenuhnya lah totalitas, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Insya Allah kalau harapan-harapan kita semuanya itu kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan terjebak oleh harapan semu tadi. Ya. Nah ini, ya, jadi kaitannya dengan tadi masalah ketakwaan, karena memang ini adalah diarahkan, ya, ataupun kita ini didorong untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi hal yang paling pertama harus kita camkan itu ya jangan sampai terjebak oleh harapan-harapan semu ini, ya. Artinya menumpukan ataupun ya istilahnya terlalu membebankan, ya, segala sesuatu itu selain kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita akan banyak kekecewaan, kita akan banyak ketidakpuasan terhadap diri kita. Nah, ini mengenai harapan semu ini. Nah, terus, nah, jadi kata kuncinya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya, yaitu kembali ke masalah takwa, ya, takwa dan tawakal, ya. Jadi tadi saya kembali juga saya sampaikan ya di dalam ayat suci Al-Quran, ya, tadi yang mengenai tawakal itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat jelas, ya, mengingatkan kita, ya, sangat-sangat jelas memberitahukan kepada kita, ya, tentang takwa tadi. Ya, jadi siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan makhraja, jalan keluar, ya, dan akan diberikan rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka, ya, dan akan dicukupkan segala kekurangannya, ya, bila ia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi di sini ada satu tambahan kata kuncinya yaitu kecukupan, ya. Kenapa? Karena memang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk orang-orang yang cukup, ya. Tapi segimanapun juga diberikan sebesar apapun, sebanyak apapun, ya, jumlahnya ataupun apa bentuknya, ya, diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau misalkan di dalam diri kita tidak ada kecukupan, itu tidak akan pernah puas, ya. Tetap aja dia merasa kurang lagi, ya. Nah ini, ya, rasa kecukupan ini berkaitan erat dengan masalah ketakwaan. Ya. Jadi ini perlu dipupuk di dalam diri kita, perlu ditanamkan di dalam diri kita, ya, supaya kita ini menjadi orang-orang yang merasakan cukup, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga kan memiliki sifat kafi, artinya cukup, ya. Jangan misalkan serakah tamak, ya. Jadi itu yang akan menjadi virus ataupun yang akan menjadi penyakit bagi ketawakalan kita, bagi ketakwaan kita, ya. Nah ini ilustrasinya saya berikan seperti ini, ya.
mintalah kecukupan. Ya. Ketika uang di telapak tanganmu semakin berkurang, maka mintalah kecukupan dari Allah. Karena Allah yang kaya belum tentu cukup, yang miskin dan belum tentu kurang. Nah, jadi gini, ya. Karena yang maksudnya begini ya. Karena yang kaya itu belum tentu cukup, ya. Begitu juga sebaliknya, yang miskin itu belum tentu kurang. Ya, saya ulangi lagi, ya. Jadi kita mintalah kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang kaya misalkan menurut kita dia banyak rumahnya, banyak tanahnya, pangkatnya tinggi, jabatannya luhur dan lain sebagainya, ya. Nah, itu pun juga belum dijamin ataupun belum tentu dia merasa cukup, ya. Tapi sebaliknya misalkan kalau kita melihat yang kelihatannya dia seperti miskin, serba kekurangan, kadang makan tidak makan, ya, itu pun juga belum tentu kurang, ya. Mungkin bisa jadi dia malah berlebih-lebihan, ya. Nah, jadi ini hal yang sangat unik, ya, ataupun kalau menurut saya perlu kita perhatikan dengan kita resapi, kita lenyepin gitu ya, kita perhatikan dengan baik-baik, ya, supaya memang ketakwaan itu kan benangnya itu perantaranya itu tipis-tipis saja, ya. Tadi di awal juga kan bagaimana ketakwaan Nabi Nuh, bagaimana ketakwaan Nabi Ibrahim, ketakwaan Nabi Ismail, kan begitu. Nah, itu adalah sebetulnya contoh-contoh ataupun gambaran-gambaran, ya, untuk kita. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa mintalah kecukupan, ya. Ilustrasinya ketika uang di telapak tanganmu semakin berkurang, maka mintalah kecukupan dari Allah. Karena yang kaya itu belum tentu cukup dan yang miskin pun belum tentu ya kurang. Nah, itu hal yang pertama. Nah, kemudian ini masuk ke hadis yang tadi pertama, ya, saya sampaikan di awal presentasi, ya, di atas, paling atas, ya. Saya menganggapnya ini sebagai highlight ataupun hal yang harus kita garis bawahi, ya, di dalam acara pengajian ini, ya. Jadi ini hadisnya dari Hadrat Umar radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, ya, niscaya Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Ya, nah, mungkin ini kan hadisnya cukup tenar, ya, cukup tersohor, cukup terkenal, ya. Bapak-bapak juga mungkin sering mendengar, ya, bahkan mungkin ada yang sudah hafal, ya. Jadi ini adalah gambaran, ya, kepada kita bahwa kenapa di sini itu digambarkan seperti tadi, ya, burung yang keluar di pagi hari dengan keadaan dia perutnya kosong, ya, kemudian dia terbang ke sana kemari, ya, mencari ya, untuk mengisi perutnya itu, ya, mencok sana mencok sini. Kita kan tahu yang namanya burung kan begitu, ya. Nah, ini adalah gambaran kepada kita, ya. Di dalam ilmu tafsir kadang-kadang burung itu ditafsirkan sebagai orang-orang yang tingkat ataupun derajat kerohaniannya itu sudah tinggi, ya. Kadang-kadang di dalam Al-Qur'an digambarkan di dalam bahasa burung juga, ya. Nah, ini secara zahir ataupun secara kenyataan pun memang burung itu menjadi salah satu simbol ataupun salah satu, ya, istilahnya contoh, ya, analogi untuk ketakwaan, ya. Coba bayangkan, ya, dia tidak pernah istilahnya menumpukan kepada sesuatu, ya. Misalkan dia harus memiliki satu orang majikan ataupun kemana saja, ya. Tapi dia dengan secara alaminya, dengan secara wajarnya, ya, berangkat saja dia mencari. Ya. Kadang mungkin dia ketemu makanan di atas genting rumah orang, atau mungkin kadang dia ketemu makanan di sawah orang, ya, atau di mana saja. Ya. Yang penting dia berangkat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin ketika dia pulang itu perutnya sudah kenyang. Ya, kalau bahasa kita itu bukan perut, kalau di burung mah itunya temboloknya udah kenyang, udah penuh. Ya. Nah, ini juga perlu kita
apa namanya itu tiru ataupun perlu kita contoh dari hadis ini, ya, bahwa kita ini jangan terlalu menumpukan ataupun terlalu istilahnya membebankan sesuatu itu kepada satu saja. Ya. Tadi karena jaminan bagi orang yang bertakwa itu kan min haitsu la yahtasib, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari mana saja itu. Ya, 1001 macam cara, ya, ataupun supaya dia itu menjadi mendapatkan apa namanya solusi, ya, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diberikan. Ya. Nah, contoh simpelnya seperti burung tadi. Yang penting dia bangun pagi berangkat. Ya, ya sewajarnya dia mencari ke sana kemari, ya, mencari apa namanya makanannya sendiri, dan dijamin Allah Subhanahu wa taala tadi pas dia pulang, ya, sore harinya itu perutnya sudah kenyang. Ya, nah jadi maka kita harus memiliki keyakinan, ya, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Arti lain daripada ketakwaan itu, ya. Sehubungan ataupun berhubungan juga dengan tadi masalah yang sebelumnya, ya. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala hasbuhu akan mencukupinya. Ya. Nah, dari perkataan mencukupi tadi ya, yang tadi itu, ya, ini pun harus menjadi pelajaran kepada kita, ya. Kenapa? Karena memang burung pun seperti itu, ya. Dia tidak pernah pulang itu misalkan berengkas membawa segala macam. Yang penting dia mah kalau udah perutnya kenyang udah pulang. Ya. Nah, ini pun gambaran kepada kita, ya, bahwa kita itu harus memiliki sifat rasa cukup. Ya, qanaah artinya ya kalau memang dapatnya seperti itu ya sewajarnya sudah begitu saja gitu. Jangan tamak, jangan berlebih-lebihan. Kan di dalam ayat lain juga dikatakan innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai ataupun tidak menyukai orang-orang yang musrif, ya, berlebih-lebihan. Ya. Nah, ini mengenai masalah kecukupan ini saya ada sedikit teringat apa namanya? Kisah dari seorang sufi, ya. Bukan sufiah, ya, karena ini seorang wanita, ya. Jadi Sufi di abad 700 lah, ya. Beliau hidup dia di 700 ataupun 800 Masehi begitu. Nah, Sufi wanita ini bernama dia Rabiah Adawiyah. Ya, ini cukup terkenal ya seorang Sufi wanita, ya. Nah, jadi dia itu hidup selalu ya kalau menurut orang sepintas lalu dia sederhana gitu, ya. Dia hanya punya rumah kecil yang mungkin bisa dikatakan gubuk gitu, ya. Ya. Kemudian satu alas tidur, ya, setikar, ya, tempat tidur, ya, sama bantal satu, ya. Kemudian dia hanya ada air minum dan 2 potong roti, ya. Ini kisah dari kesederhanaan, ya, Rabiah Adawiyah tadi, ya, seorang sufi wanita yang terkenal pada masanya, ya, di zaman 700 ataupun 800 Masehi lah, lebih kurang seperti itu. Nah, sehingga banyak orang-orang yang simpati gitu kepada dia, ya, ingin menolong, ingin membantu gitu, ya. Tapi dia cukup mengatakan, saya itu katanya dengan tempat tinggal seperti ini, kemudian punya tempat tidur seperti ini, ya, kemudian hidup 1 hari dengan 2 potong roti dan 2 gelas air putih, itu cukup bagi saya. Ya. Nah tadi, ya, yang di dalam tadi saya katakan, kan, ya, orang yang misalkan menurut kita dia kekurangan, ya, tapi bisa jadi dia cukup. Ya. Dia tidak minta yang lain-lain, ya, karena merasa bahwa dia itu bisa hidup dengan 2 potong roti. Ya, ini memang luar biasa kan kalau apa namanya melihat kehidupan seorang sufi itu. Ya, tidak ada terlintas lagi dia ingin nambah lagi ini, ingin nambah lagi itu dan lain sebagainya. Ya, dia mah cukup, udah selesai begitu saja. Nah, ini dari kisah Rabiah Adawiyah. Ya, ya bukan berarti misalkan dia tuh mau sengsara-sengsaraan, tidak, karena memang ini urusannya dengan hati dia, ya, seorang sufi tadi. Ya, dia sudah merasa cukup begitu, ya udah, ya, tidak nuntut macam-macam lagi, tidak ada demand ataupun hal-hal yang lain lagi, ya. Dia sudah merasa kecukup. Nah, ini saya sampaikan kisah ini, ya, ini gambaran kepada kita, ya, supaya kita pun ada di dalam diri kita rasa kecukupan. Nah, ini juga dijelaskan di sini bahwa, ya, hadis tersebut,
ya mengingatkan kepada pentingnya sikap tawakal, ya hadis yang tadi, ya. Jadi dengan tawakal hidup kita akan dihiasi dengan ketenangan dan jauh dari rasa cemas. Ya, tidak sedikit manusia yang hari-harinya dipenuhi oleh rasa khawatir terhadap rezeki, takut akan kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah itu, ya, karena memang dia sifat kafinya ataupun sifat rasa cukupnya kurang, ya, sehingga hidupnya itu dia tidak pernah merasa tenang, ya. Ya khawatir, takut nanti tidak bisa makan, nanti takut kebutuhannya tidak terpenuhi, tidak dapat ini, tidak dapat itu, ya, macam-macam lah, ya, namanya juga orang yang tamak kan, ataupun orang yang ingin selalu mendapatkan lebih, ya. Jadi memang sepanjang kehidupannya kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak akan pernah ada habisnya, ya. Jadi tugas manusia hanya berusaha dan berdoa semaksimal mungkin, sementara Allah lah yang berkuasa dan berkehendak untuk mencukupkan kebutuhannya. Nah, jadi kita pun jangan menjadi malas juga, ya, saya mah begini aja. Tidak begitu. Ya. Maksud dan tujuan tawakal di sini itu adalah supaya kita ini hidup sewajarnya lah, ya. Artinya jangan terlalu berlebih-lebihan, ya, jangan terlalu istilahnya memfokuskan ataupun mencurahkan segala sesuatunya ke situ, ya. Karena itu bisa dikatakan ya tidak sesuai juga. Artinya ya gambaran dari tamak itu seperti itu. Ya. Jadi segala sesuatu dia pingin raih, pingin merangkulnya, pingin mendapatkan semuanya. Ya. Jadi yang pesan ataupun hal yang perlu kita ketahui di sini ini, ya kita sewajarnya sebagai manusia, ya waktunya tugas, waktunya usaha, waktunya bekerja, ya sesuai laksanakanlah seperti itu. Ya. Jadi usaha, doa segala macam pun dikerjakan, ya baik secara maksimal, ya. Tapi tanamkan juga di dalam hati kita itu rasa cukup. Di sini dikatakan bahwa ketahuilah, ya, bahwa hidup akan tenang saat kita yakin, ya, bahwa Allah Ta'ala menjamin rezeki setiap makhluknya. Kita akan terhindar dari rasa iri melihat rezeki orang dan senantiasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya, tidak khawatir ya dengan sedikit ataupun banyak rezeki yang diperoleh, karena merasa cukup dengan yang ada dan selalu berusaha memperoleh rezeki yang lebih baik dan halal. Ya, halalan thayyiban. Ya, ini pun juga memberikan pesan kepada kita bahwa di dalam mencari rezeki pun kita harus halal dan thayyib. Ya, artinya baik dan juga halal. Ya, artinya apa? Karena hal ini akan mendukung, ya, kepada sifat tadi, ya, kepada sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa banyak orang yang dia istilahnya tunggul di larung catang di rumpak, ya, artinya menghalalkan segala cara, karena memang itu, ya, dia tidak berpedoman kepada halalan thayyiban, ya. Bahkan mereka berprinsip, katanya jangankan zaman sekarang mencari yang halal, ya, yang haram aja susah, katanya kan begitu. Nah itu orang-orang yang tidak bertawakal, orang-orang yang tawakal ataupun kita tidak perlu memiliki, menurut hemat saya, ya, tidak perlu punya prinsip seperti itu, ya. Artinya dia sudah berlebih-lebihan. Nah, kita mah normal saja, kita mah netral saja, kita mah sewajarnya saja gitu. Ya, jangan terlalu sekali ke situ, ya. Alhasil apa? Ketika hal tersebut tidak kita kesampaian ataupun tidak dapat, ya, maka itu menjadi kekecewaan, ya. Itu menjadi rasa yang istilahnya ya kecewa lah, kesal gitu kan gitu. Nah, karena apa ya? Karena memang sikap kita sendiri, ya, tidak mau mencukupinya ataupun tidak mau rasa syukur. Nah ini, ya, ini pun juga unik, ya. Rasa kecukupan itu nanti, ya, akan mendorong kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, perlu diingat, ya, kalau orang-orang yang dia itu tidak merasakan kecukupan, ya, jangan diharap dia itu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau orang-orang yang dia merasa dirinya sudah cukup, ya, insya Allah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan semakin tinggi, ya. Dan bagaimana kan jaminannya ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, la in syakartum
lazidanakum, kalau kalian bersyukur katanya Allah Subhanahu wa taala ya, maka lazidanakum, pasti akan aku tambahkan lagi. Ya. Jadi jangan merasa bahwa ketika kita cukup itu kita akan hidup kurang, tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkannya lagi. Ya. Sebaliknya, ya, walain kafartum, nah di sini pakai kata kafar malah untuk yang tidak merasa kecukupan itu. Ya, kalau kamu ingkar ya terhadap nikmat yang Allah berikan, ya, ini azabillah sadid, dia rasakan saja nanti azab Allah Ta'ala itu kan sangat syadid, ya, sangat berat, sangat kuat, sangat itu. Nah itu. Nah, jadi saya ingin menekankan kembali lagi kepada kita ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin rezeki kita. Ya. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rezeki itu tidak akan kemana lah. Ya, inilah yakinilah oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu semua ya. Yakin kalau sudah rezeki pasti sudah sampai kepada kita. Ya. Jadi kita jangan takut misalkan kalau di dalam dunia bisnis itu kan banyak tender, banyak proyek dan lain sebagainya ya. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita lihat kan di zaman sekarang mah kalau ada proyek itu mereka kan rebutan. Ya. Sampai ada istilah harus pakai apa namanya itu? Ya, apa? Uang pelicin lah ataupun uang ya sogok menyogok dan lain sebagainya ya. Itu untuk apa ya? Ya demi untuk mendapatkan tadi kan rezeki menurut mereka itu ya. Padahal di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, kalau kalian tawakal ya, tenang kata Allah Subhanahu wa taala ya, aku menjamin rezeki untuk kalian. Ya. Ya belum tentu orang-orang misalkan itu yang dapat tendernya, yang dapat proyeknya mereka itu goal ya. Malah bisa jadi mungkin sebaliknya. Ya, tiba-tiba diciduk oleh apa namanya KPK ya, ada lagi apa OTT dan lain sebagainya ya, kan mereka itu yang biasanya rebutan proyek itu yang selalu kedapatan seperti itu ya. Jadi bagi kita mah kita harus tenang saja ya, artinya tenang bukan malas ya, jangan terlalu berlebih-lebihan gitu ya, sewajarnya saja ya. Kalau mau usaha ya usaha ya semaksimalnya, kemudian kalau mau dibarengi dengan doa, dibarengi dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena memang kalau itu sudah rezeki ya, yakinlah seyakin-yakinnya ya, itu pasti akan diberikan kepada kita dan itu pasti akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh kecil saya kadang-kadang kan suka melihat, suka heran kan, suka bingung ya, jalan misalkan di sepanjang jalan ini ya, itu kan di luar apa namanya alun-alun ke sebelah sana itu kan itu banyak yang jualan apa namanya spare part HP kan, ada juga yang HP itu kan semua di situ semua ya. Ya satu lorong itu satu gang itu kan, satu barisan itu mungkin lebih dari 20-30 toko kan, semua sama ya. Mungkin kalau secara selewatan bingung siapa yang mau beli kan, sementara mereknya pun juga sama ya. Kalau aksesoris pun juga ya sama yang dijual itu juga ya, gak beda jauh. HP pun juga itu juga gitu. Tapi karena memang tadi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur, ya semuanya juga laku, semuanya juga dagang, semuanya juga bertahan, kan begitu. Nah, ini bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah yang mengatur semua rezeki. Ya. Jadi kita jangan takut, jangan khawatir misalkan. Ya di depan kita ini juga kan kita bisa lihat ya, yang jualan semua sama, tukang bubur kan semua di situ itu semua ada ya. Tapi karena memang rezeki sudah diatur ya, itu semua itu ada paknya masing-masing. Itu semua sudah diberikan istilahnya jatahnya masing-masing. Ya, ini kamu si pembelinya ini kamu si pembelinya ini kamu. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu panik ya. Tenang saja, insya Allah Allah Ta'ala itu akan memberikan rezeki kepada kita. Ya, kadang-kadang kalau sudah rezeki, ini bapak-bapak ya, itu barang yang sudah habis pun selalu ditanyakan, ya. Atau barang yang misalkan kita simpan di belakang pun tidak kelihatan, itu ditanya, ya. Masih ada enggak yang kemarin itu? Ya, atau masih ada misalkan barang yang seperti ini itu, ya. Ya. Kalau sudah rezekinya seperti itu, ya. Tapi kalau masih belum rezeki, meskipun kita simpan ditaruh di paling depan, mungkin dikasih etalase yang bagus, dikasih lampu siang malam, ya, biar orang menaik dan sebagainya, itu ditanyakan pun enggak. Ya, orang ngelihat pun juga ngelirik gitu aja, malas saja. Gitu. Nah ini ya gambaran ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tenang saja. Ya. Kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah
ya akan diberikan. Min haitsu la yahtasib. Dari mana saja. Ya, jangan takut kekurangan pembeli, jangan takut kekurangan orang untuk datang ke, kalau kita punya warung, misalkan warung kita dan lain sebagainya. Orderan pasti akan ada. Ya, yang penting syaratnya ya kita bertawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan ini ya. Rezeki itu tidak pernah tertukar. Nah, ini ya. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan juga. Jadi sungguh rezeki setiap orang tidak akan pernah tertukar, ya. Jadi tak elok menyimpan kebencian hanya karena rezeki kita sama dengan orang lain, ya. Buanglah jauh-jauh kedengkian, sebab itu hanya akan mendatangkan kesengsaraan. Nah, ya ini kan gambaran untuk kita supaya kita ini ya kalau mau bersaing ya bersainglah secara sehat, ya. Karena itu mah wajar, ya. Itu mah memang biasa terjadi ya di dalam dunia usaha, di dalam dunia perdagangan atau lain sebagainya, ya. Nah, kita khususnya sebagai orang-orang jemaat mah nggak boleh ada rasa misalkan dengki, ya, ada rasa misalkan kita ini ya benci ya gitu gara-gara misalkan masalah hubungan perdagangan ataupun masalah menjadi saingan kita, ya. Nah, kalau kita masih ada rasa seperti itu, ya. Jadi kita ini masih jauh dari kata tawakal tadi, ya, dari kata takwa tadi, ya. Karena apa? Karena bagi orang-orang yang bertakwa mah hal yang seperti itu tidak akan mempengaruhinya. Karena apa? Karena dia yakin, ya, Allah Sang Maha Pemberi rezeki, ya. Allah Subhanahu wa taala kan Goniyun, ya, Maha Kaya, ya. Jadi dia tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah salah memberikan rezeki. Ya. Itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz sana, sudah ada urutannya, sudah ada jatahnya masing-masing. Ya. Jadi kita hanya sebatas tadi ya berusaha sewajarnya, ya berusaha semaksimalnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada rasa benci, ya, rasa dengki, yaitu buanglah jauh-jauh. Ya, karena itu nanti yang akan mendatangkan kesusahan kepada kita, ya. Itu yang akan mendatangkan kesengsaraan kepada kita. Nah, kemudian firman-Nya bahwa Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia itu Maha kuat, Maha perkasa. Ya. Nah, ini juga untuk memberikan ataupun menambahkan keyakinan kepada kita, ya, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 19 ini, ya, bahwa Allah Ta'ala itu layyinun, artinya maha lembut. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semuanya. Ya, melingkupi semuanya, mencakup kepada semuanya, ya, terhadap semua hamba-hambanya, ya, dan Dia memberikan rezeki, ya, yu'tihi mayasha, memberikannya kepada yang siapa yang Dia kehendaki, ya. Nah, jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Karena apa? Ya, kalau kita ingin diberikan menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki itu, ya syaratnya tadi, ya, jadilah orang-orang yang bertakwa. Jadilah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah bersedih ya saat rezeki kita sempit. Karena sejatinya Allah Ta'ala akan menjamin rezeki kita. Ketika Allah Ta'ala menghendaki, ya tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi rezeki datang. Ya. Oleh sebab itu, ya tidak ada sesuatu yang kita dapatkan kecuali atas izinnya. Nah, jadi kalau kita sadar ke arah ini, bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Subhanahu wa taala, ya, semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan tadi ya terlalu apa namanya berlomba-lomba ataupun terlalu ya memusatkan segala sesuatunya kepada hal tersebut, ya, karena kita yakin Allah Ta'ala akan mengatur rezeki kita, ya, Dia itu Maha Pengasih, Dia itu Maha Penyayang, ya. Jadi tidak akan pernah salah memberikan rezekinya kepada siapapun. Nah, oleh karena itu, ya, berawal dari rasa cukup itu, ya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karena itu kan setiap kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu ada perintah kepada kita untuk berinfak, ya. Nah, infak itu kan sebetulnya ini salah satu cara, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus memberikan rezeki kepada kita. Barang siapa yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun
mensedekahkannya, maka akan dilipat gandakannya. Ya. Nah, ini pun juga sebagai bentuk jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada istilahnya kita ini dengan berkorban, kita dengan bersedekah, kita dengan berinfak itu kurang rezeki kita. Tidak. Ya. Dan dikatakan bahwa tijaroh ataupun perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ya akan dibalas ataupun akan diganti dengan yang berlipat-lipat. Gambarnya seperti tadi ya. 1 butir menumbuhkan 7 tangkai, 1 tangkai menunjukkan 100 butir, 700 kali lipat. Jadi kalau cerita ruginya, di mana ruginya? Gak akan pernah. Ya, itulah uniknya berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perniagaannya itu? Yaitu ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, menginfakkan harta kekayaan kita. Ya, harta itu banyak, tidak mesti harus sifatnya materi saja, uang tidak. Ya, kesehatan, waktu luang itu pun harta kekayaan juga. Ya, sehat itu harta yang tidak ada nilainya malah kalau menurut saya. Ya, tenaga, pemikiran itu pun juga harta kekayaan juga, atau rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, infakkanlah itu, sedekahkanlah itu. Insya Allah itu akan ditambahkan lagi. Ya, karena sebagai bentuk ataupun gambaran dari orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa yang ditahannya maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, ini di dalam surah Al-Fatir, ya. Ini kan luar biasa kalau kita resapi ya, bahwa apa saja dari rahmat Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Jadi, segimanapun juga kita kuat, ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan izin, itu pasti akan lepas juga. Ya. Tapi sebaliknya, kalau Allah Ta'ala sudah berkehendak untuk memberikannya kepada kita, itu akan bertubi-tubi. Ya, bisa jadi kita tidak kewalahan untuk mendapatkannya. Ya. Tidak sedikit saya akan sering mendengar ya, bahkan dari cerita-cerita orang Jumat yang mereka sampai datang dari mana-mana itu order itu, ya, bahkan sampai dikasihkan ke orang. Ya, ini saya bukan cerita palsu gitu ya, bukan cerita hayalan. Ya, saya mendengar sendiri, aduh Pak ini luar biasa katanya. Ya, saya dapat proyek, ya, saya dapat order, sampai saya sendiri juga tidak bisa menampungnya. Ya, rencananya hanya misalkan 1-2 tempat, malah ini datang berpuluh-puluh kepada dia. Ya. Nah, itulah dikatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya menghendaki, maka ya semua orang pun sudah tidak bisa menolaknya lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho ataupun mendapatkan ya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan modal ketakwaan kita. Nah, ini mungkin kayak slide terakhir nih ya. Jadi janganlah takut dan janganlah cemas karena urusan rezeki ya. Fokuslah setiap aktivitas kita hanya demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dengan begitu Allah Ta'ala akan mencukupkan rezeki kita ya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk selalu mensyukuri setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ridho pada ketetapannya dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk kita merupakan yang terbaik untuk kita. Ya. Ingatlah bahwa jangan sampai kesibukan untuk mengurus rezeki melalaikan kita akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu-ibu, ya, jadi inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya. Jazakumullah ahsanal jaza, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Demikianlah wahirul dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Muga. Mangga teman-teman Ansor yang akan menambahkan atau ingin menyampaikan sesuatu, kami persilakan. Sampai jam 8 ya. 4 jam lagi. Assalamualaikum.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Mubalik, Nuhun. Sulaiman Pak, Nuhun, maaf, Pak. mau tadi sudah nyimak Pak ya, terutama di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua itu Pak. Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua itu Pak, saya garis bawahi barang siapa yang berserah diri. Ya. Ya, betul. Nah, berserah diri bisa dianukan Pak, diperjelas lagi. Jangan sampai kan ada anggapan ya kita cukup berserah diri, pertolongan Allah Ta'ala akan datang. Itu yang pertama Pak. Ya. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah SAW, tadi Bapak sampaikan, andai kata kalian benar-benar bertakwa, andai kalian benar-benar bertakwalah kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi kalian rezeki. Ya, ini kaitan bertakwalah itu ditujukan otomatis kepada orang Islam Pak ya. Ya, betul Pak. Nah, tapi dikaitkan dengan sifat Allah Ta'ala yang sifatnya Ar-Rahman, itu seperti apa Pak? Kalau Ar-Rahman itu kan tidak memandang dia Muslim atau non-Muslim. Kira-kira seperti apa Pak? Itu aja mungkin Pak. Assalamualaikum. Ya, baiklah. Jazakumullah Pak Sulaiman atas pertanyaannya. Tadi yang pertama kan mengenai berserah diri ya. Jadi ini kan artinya seperti itu ya. Sebetulnya kalau kita lihat ayat yang kedua ini, ya ini kan per ayat itu sambung menyambung sebetulnya Pak kan. Jadi kata yatakillah ya, kemudian juga disambungkan dengan ya tawakal, ya sebetulnya masih itu juga sih, ya. Cuman ya yang mengambil kalimat ataupun perkataan yang lebih tepat saja kan gitu. Ya berserah diri ya dengan tawakal ya sebetulnya itu satu makna kan sebetulnya kalau melihat dari konteks keseluruhan ayat ini kan begitu. Ya. Jadi berserah di sini ya ikatannya ataupun kaitannya ya yang lebih dekat itu dengan tawakal tadi kan gitu. Karena ayat 1 dengan 2 itu kan bersandingan, artinya masih bersatu di situ. Ya, itu masih membahas tentang masalah ketakwaan. Ya. Jadi kalau melihat dari ayat ini, ya. Tadi kan saya sampaikan memang dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka akan Allah cukupkan. Sama dengan artinya barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka dia akan mencukupkannya juga. Ya, makanya tadi kan di dalam temanya itu saya di sini ini bertakwa ataupun bertawakal. Ya, itu masih satu bahasa lah, satu kata lah gitu Pak ya. Jadi kita jangan terjebak di dalam katanya itu, tapi kita lebih memaknainya bahwa kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang-orang yang bertakwa ataupun bertawakal. Jadi menurut hemat saya antara kata berserah diri di sini dengan kata tawakal di sini itu yaitu satu makna ataupun satu tujuan ya untuk mendukung kita, untuk mengarahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, terus yang kedua tadi hubungannya antara sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan begitu ayatnya itu, bahwa dia Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki ya kepada siapa yang dia kehendakinya ataupun dari jalan yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, sifat Rahman ini kan ini mencakup ataupun jangkauannya kan lebih luas, ya. Ya, artinya seluruh makhluk, ya. Bahkan tidak hanya masalah kaitannya dengan manusia, ya, ataupun dengan agama, ya. Itu Rahman itu mencakupi masalah dunia tumbuhan, dunia hewan pun itu di situ ada sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ya memang luas sifat Rahman itu. Nah, kalau misalkan di
kaitkan dengan ayat ini, ya, dengan tadi perspektif bahwa Allah Ta'ala akan memberikan rezeki, ya, ini kan tidak kita bisa pisahkan dengan ayat yang sebelumnya, ya, karena ayat ini berkaitan dengan masalah ketakwaan, ya, otomatis dia lebih mengkhususkan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah sekarang kan cerita takwa tiada lain hanya orang-orang Islam kan begitu. Jadi sebetulnya di antara kedua sifat ini, antara sifat yarzuqhu, ya, kalau dikatakan wa mayarzuqhu kan itu sifat Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dengan sifat Allah Subhanahu wa taala kasih sayang itu beriringan, ya. Jadi tidak ada yang bertolak belakang. Ya, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tetap berlaku untuk semuanya. Ya, sifat memberikan rezeki pun juga sama. Ya, jadi memberikan rezeki. Ya. Karena tadi kalau dalam ayat ini, ya bagi orang-orang yang bertakwa, yang bertawakal. Jadi kalau menurut pandangan saya atau menurut pemikiran saya, ya tidak ada pertentangannya, ya ataupun istilahnya yang bertolak belakang ya antara sifat Rahman Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat wayarzuqhu tadi, memberi rezeki kepada semua makhluk tadi. Itu mungkin Pak kalau menurut saya. Saya juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sedikit bertanya Pak, berkenaan dengan ayat ini Pak, di mana tadi kan ayat ini tentang tolak. Apakah ini khusus untuk kepada orang-orang yang berkeluarga atau bukan orang yang berkeluarga atau yang sendirian? Apa dikhususkan? Soalnya tentang talak ini tentang orang yang berkeluarga. Ya Pak. Bagaimana? Mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya tidak disangka-sangka ini. Kalau tadi kan saya sampaikan dari rezeki yang tidak disangka-sangka, ini dari pertanyaan yang tidak sangka-sangka juga. Begini Bapak ya, surat di dalam Al-Quran itu kan macam-macam namanya ya, 114 surat itu. Ya. Salah satunya ada nama At-Tolak, kan begitu ya. Nah di dalam surah At-Tolak ini ya, itu luas ya jangkauannya, itu tidak hanya membahas masalah talak saja. Tidak. Ini kelebihan Al-Quran. Misalkan ya di dalam surah Al-Baqarah misalkan kan, itu tidak hanya serta-merta membahas masalah Al-Baqarah itu kan sapi betina, artinya ya sapi betina saja tidak ya, bahkan di situ lebih banyak ya aturan-aturan ataupun ya nizam-nizam gitu ya untuk kita sebetulnya, untuk orang Islam. Nah jadi kalau misalkan kita jangan terjebak di nama suratnya saja kan gitu ya, memang sih setiap nama surat ada siyak sabaknya, artinya ada asbabun nuzulnya kenapa itu dijadikan namanya seperti itu ya. Tapi kalau isinya itu satu sama lain saling berhubungan, ya bisa jadi kandungan dari surat At-Talaq misalkan masalah ketakwaan nanti berhubungan dengan masalah ketakwaan yang ada di dalam surah Bani Israil, ataupun berhubungan dengan masalah ketakwaan yang ada di dalam surah Al-Baqarah misalkan. Ya, nah itu tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena memang Al-Quran itu satu ayat dengan ayat yang lain itu tidak terpisahkan, saling menguatkan. Ya. Jadi tidak bisa dihususkan, ini masalah talak misalkan, membahas masalah talak saja tidak, ya. Semuanya itu saling mendukung, saling menguatkan. Ya, coba Bapak-bapak misalkan kalau kita lihat dibaca di tafsir Sagir kan, itu kan selalu ada catatan kaki ya. Nah, sebelum catatan kaki yang menjabarkan ataupun menjelaskan semuanya itu ada paling atas itu A sekian, B sekian, C sekian. Nah, itu ingin menggambarkan kepada kita ya bahwa ayat yang ada di dalam Al-Quran itu saling mendukung, saling berhubungan. Nah gitu Bapak ya, jadi jangan terjebak karena masalahnya misalkan ini surat At-Talaq, kenapa misalkan berhubungan dengan masalah tadi ketakwaan, dengan masalah rezeki, dengan masalah kecukupan dan lain sebagainya ya. Itu mungkin Pak Hasan kalau dari saya. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Mas Sartono, modal bagaimana? Enggak Pak, masih ada 5 menit lagi Pak. Itu Pak Jaim barangkali mau ingin sampaikan. Ya, silakan yang lainnya. Pak Jaim, mana Pak Jaim? Mas, maka mau pikir Mas.
Amin, Allahumma amin. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah kembali.